Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almanisa Nurfadila, mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, semester 7. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar 3.1 dan 4.1 tentang konsep berpikir secara diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu kalian mampu menjelaskan konsep berpikir diakronik dan sinkronik dan ciri berpikir diakronik dan sinkronik. Diharapkan kalian mempersiapkan buku untuk mencatat poin-poin penting yang terdapat dalam video kali ini. Diakronik secara asal kata berasal dari bahasa Yunani. Dia artinya melintas, melampaui, melalui, dan kronos artinya waktu. Diakronik artinya sejarah itu memanjang dalam waktu, yaitu apa? Waktu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Itu adalah faktor dari diakronik. Kita bicara tentang diakronik sejarah membicarakan suatu peristiwa dari satu waktu ke waktu tertentu secara berurutan. Kemudian berdasarkan waktu terjadinya. Nah, jadi kita bicara tentang konsep apa ya? Konsep ini terjadi pada saat ini, kemudian selanjutnya seperti itu. Berarti kita bicara tentang konsep kronologis. Nah, selanjutnya ciri-ciri diakronik. Konsep berpikir diakronik ini memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan penjelasan sinkronik, yaitu penjelasan bersifat vertikal, yang kedua, menekankan proses durasi, yang ketiga, cakupan kajian atau pembahasan lebih luas, yang keempat, mengurai pembahasan pada satu peristiwa saja, yang kelima, mengkaji kesinambungan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain, dan yang terakhir, terdapat konsep perbandingan. Sejarah menurut konsep diakronik yang pertama adalah memanjang berdasarkan waktu, dan yang kedua bersifat kronologis. Konsep berpikir diakronik dalam sejarah selalu melihat segala sesuatu dari sudut tentang waktu. Artinya, sejarah itu sangat memperhatikan aspek waktu yang di dalamnya terdapat dinamika atau perubahan. Dalam artian adalah dia itu tumbuh, berkembang, kemudian jaya dan runtuh. Sampai sini kalian masih bingung enggak tentang belajar sejarah diakronik tadi? Masih bingung? Jika masih bingung, cara mudah memahami sejarah itu gampang. Kita bisa memahami sejarah melalui yang namanya dua konsep. Yang pertama adalah pembabakan sejarah. Nah, pembabakan sejarah ini kurun waktu atau periodisasi. Jadi periodisasi sejarah terbagi menjadi dua, yaitu periodisasi tradisional dan periodisasi modern. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan mengenai periodisasi tradisional. Periodisasi tradisional adalah periode atau pembabakan waktu sejarah yang didasarkan pada zaman dahulu. Biasanya berkisar tentang kerajaan-kerajaan, yaitu tentang menceritakan kekuasaan kerajaan atau raja-raja yang pernah berkuasa. Contoh paling gampang pembabakan pada zaman kerajaan Majapahit. Nah, pada zaman Majapahit, contoh periodisasi kerajaan Majapahit, Raden Wijaya yang berkuasa pada tahun 1293 sampai 1309 dan dilanjut oleh Jayanagara yang berkuasa pada tahun 1309 sampai 1328. Nah, istilah-istilah tahun tadi yang kamu bicarakan pada tahun 1293 sampai 1369 pada masa Raden Wijaya, inilah yang dinamakan periodisasi tradisional. Secara garis besar, periodisasi merupakan pembabakan waktu dalam sejarah berdasarkan dimensi ruang atau spasial, kemudian waktu atau temporal dan tema tertentu. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai periodisasi modern yang mencakup peristiwa-peristiwa politik. Nah, biasanya ada peristiwa politik, maka di situ ada yang namanya kurun waktu. Contoh paling gampang periodisasi munculnya Orde Baru. Dimulai dari lahirnya Orde Lama. Orde Lama ini muncul karena adanya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dilanjut masa Orde Lama. Berakhirnya Orde Lama yang dikarenakan super semar dan akhirnya Orde Baru pada 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Pembahasan selanjutnya mengenai konsep berpikir sinkronik dalam sejarah. Setelah kalian memahami tentang konsep berpikir diakronik dan sekarang tinggal satu pembahasan kita yaitu konsep berpikir sinkronik. Menurut Kunto Wijoyo, sejarah itu harus
sekarang kita akan bahas sejarah berdasarkan sinkronik. Sinkronik berarti segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi di suatu masa atau ruang, tetapi terbatas dalam waktu. Menurut Galtung, sejarah secara sinkronik artinya mempelajari peristiwa sejarah dengan berbagai aspek pada waktu atau kurun waktu tertentu atau terbatas. Nah, ciri-ciri konsep sinkronik yang pertama yaitu strukturnya bersifat horizontal. Yang kedua, tidak ada konsep perbandingan. Yang ketiga, cakupan kajian lebih sempit dan memiliki sistematis yang tinggi. Dan yang terakhir, bersifat lebih serius dan sulit. Sebagai contoh konsep berpikir sinkronik, kita mengambil demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959 yang dilihat secara kondisi ekonominya. Meskipun Indonesia telah merdeka, tetapi kondisi ekonomi pada saat demokrasi liberal masih sangat buruk. Begitu. Nah, adapun faktor penyebab tersendatnya ekonomi pada masa demokrasi liberal. Yang pertama, Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor hasil bumi. Yang kedua, tidak stabilnya situasi politik dalam negeri. Yang ketiga, bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang telah ditetapkan dalam konferensi meja bundar. Yang keempat, defisit yang harus ditanggung pemerintah sangat besar, sekitar 5,1 miliar. Yang kelima, situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan. Dan yang terakhir, jumlah angka penduduk yang sangat besar. Mungkin itu saja pembahasan pada materi kali ini. Untuk penilaian, Ibu memberi tugas kepada kalian agar mencatat poin-poin penting atau resum mengenai materi yang telah disampaikan dan kumpulkan di Google Drive dan kirim kepada Ibu. Cukup sekian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.